Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di channel YouTube Bapak Nova Ariansah. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dengan semangat. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita melalui video ini, akan Pak jelaskan sedikit tentang channel YouTube Bapak ini. Jadi, channel YouTube Bapak ini, khususnya video ini, Pak buatkan khusus untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Banyuasin 1 mata pelajaran matematika. Ya, di mana mata pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang Pak ampuh di kelas 11 ataupun kelas 12. Nah, khusus untuk video ini Pak buat untuk anak-anak di kelas 11. Ya, jadi video ini merupakan salah satu media penunjang untuk kegiatan belajar mengajar kita selain tatap muka di sekolah. Nah, baiklah, kita langsung saja mulai kegiatan pembelajaran kita. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang persamaan trigonometri. Nah, tujuan pembelajaran. Ya, jadi dalam video kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri bentuk sinus, kosinus, dan tangen dengan menggunakan rumus penyelesaian. Nah, jadi kalau di sini nanti kita akan lebih berfokus pada bentuk sinus, ya. Nah, kalau untuk bentuk kosinus dan tangen akan Pak buatkan lagi video yang selanjutnya. Oke. Kita mulai dari definisi persamaan trigonometri. Jadi sebelumnya kita review dulu tentang trigonometri. Jadi trigonometri itu sudah kalian pelajari di kelas 10 di matematika wajib, di mana trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu trigonon dan metron. Trigonon artinya 3 sudut, metron artinya ukuran. Jadi trigonometri adalah ilmu yang mempelajari ukuran 3 buah sudut dalam sebuah segitiga. Oke. Selanjutnya definisi persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah suatu persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Nah, boldnya ini belum diketahui. Nah, tujuan kita belajar persamaan trigonometri adalah untuk mengetahui sudut yang belum diketahui. Jadi dengan beberapa metode dan langkah-langkah yang akan Pak jelaskan nanti. Selanjutnya, persamaan trigonometri memuat satu variabel yang belum diketahui dan variabel tersebut merupakan besaran sudut yang satuannya dapat dinyatakan dalam derajat ya atau radian. Radian ini bentuknya V. V, tapi V dalam agak jelek ya. Tapi V-nya dalam bentuk ini ya. V-nya bukan dalam bentuk lingkaran 3,14 bukan. Bukan ya. Tapi V-nya itu V-nya itu dalam bentuk derajat. Jadi V itu yang akan kita gunakan di sini, V-nya adalah 180 derajat. Ya, jangan pakai 3,14 atau 22/7. Selanjutnya, ketika menyelesaikan sembarang persamaan trigonometri, maka yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan tersebut ke dalam bentuk persamaan trigonometri sederhana, yaitu fx sama dengan c, di mana fx adalah fungsi trigonometri dan c adalah konstanta. Nah, selanjutnya, persamaan trigonometri bentuk sinus. Jadi ini kita ketahui kemarin di pertemuan pertama pada kegiatan tatap muka, Pak sudah berikan gambar sudut, gambar grafik fungsi sinus. Ya, jadi gambar grafik fungsi sinus seperti ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, untuk y sama dengan k, untuk y sama dengan k, ini ya, untuk y sama dengan k, terdapat dua titik yang memenuhi, yaitu untuk x sama dengan a, kemudian x sama dengan 180 derajat dikurang a. Jadi ini batasnya dia 180 derajat ya. Oleh karena itu, penyelesaian persamaan dalam sinus atau sin x sama dengan sin a adalah, nah ini rumusnya. Ada dua dia. X sama dengan a plus k dikali 360 derajat.
Kemudian yang satunya X sama dengan 180 derajat dikurang A plus K kali 360 derajat. Ya, jadi 360 derajat. K itu apa Pak? K itu adalah konstantanya. Ya, konstantanya. K itu ya, konstantanya. Ya, bilangan-bilangan. Mulai dari negatif 1. K itu adalah konstantanya. Ya, mulai dari negatif tak terhingga. Ya, kemudian dia sampai ke positif tak terhingga ya, mulai dari negatif 10 misalkan ya. Ini sampai dari negatif tak terhingga sampai ke positif tak terhingga. Nah, pada penjelasan di slide sebelumnya, jadi kita bisa nyatakan himpunannya itu dalam bentuk derajat ataupun radian. Nah, radiannya bentuknya seperti ini. Ya, ada rumusnya. X sama dengan A plus K dikali 2V. Ini bentuk V. Ya, karena V adalah 180 derajat, maka kalau 2V dia 360 derajat. Ini penggantinya. Kemudian yang rumus kedua, X sama dengan V dikurang A. X sama dengan V dikurang A plus K dikali 2V. Nah, terserah nanti pakai yang mana. Ya, kalau dia mau pakai derajat, pakai yang ini yang 360, 180. Kalau dia mau pakai radian dalam bentuk V, pakai 2V atau pakai V. Jadi tergantung nanti kondisi soalnya seperti apa. Oke, ini persamaan bentuk sinus. Nanti akan kita bahas tersendiri. Oke. Nah, selanjutnya Pak langsung berikan contoh soalnya. Ya, contoh soal. Oke. Jadi ada dua contoh soal. Yang pertama, tentukan soal petunjuknya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x sama dengan setengah. Untuk x di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian yang kedua, sin x dikurang 30 derajat. Sin x dikurang 30 derajat. Itu sama dengan setengah akar 3. Di mana x-nya di antara 0 derajat sampai 720 derajat. Nah, ingat ya, perhatikan bahwa ini adalah interval. Interval itu batas. Jadi kalau dia yang misalkan yang pertama hanya sebatas 360, jadi nanti kita harus cari dia antara 360 sampai 0 derajat. Tidak usah lebih ya, lebih dari 360 tidak usah kurang dari 0 derajat. Pun demikian dengan soal yang nomor 2. Dia lebih dari 360 derajat ya, dia malah sampai 720 derajat. Nah, maka kita harus juga buat cari nilainya nanti yang lebih dari 720 derajat. Kalau sudah lebih dalam kelipatan K nanti, maka kita tidak perlu lagi mencarinya. Cukup sampai 720. Oke. Oke, bisa dipahami ya, ya? Oke, baik. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjut ke contoh-contoh soalnya. Kita mulai bahas dua contoh soal ini. Petunjuknya tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama sin 2x sama dengan setengah dengan x di antara 0 sampai 360 derajat. Kemudian yang nomor 2 sin x dikurang 30 derajat sama dengan setengah akar 3 untuk x-nya di antara 0 sampai 720 derajat. Oke. Jadi kita akan pakai rumus sin ya. Rumus sin. Jadi soal yang pertama itu sin 2x sama dengan setengah. Kemudian x-nya di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, ini kita buat seperti ini. Sin 2x sama dengan cari sin berapa yang nilainya setengah. Yaitu sin yang nilainya setengah, yang paling sederhana kita tahu positif di kuadran 1 adalah sin 30. Maka ini kita anggap sebagai 2x-nya ya. Kemudian yang ini kita anggap sebagai A-nya. Ini adalah A-nya. Oke, kelihatan ya? A-nya ya. Nah, jadi rumusnya tadi bisa kita ingat apa rumusnya? Ini rumusnya. X sama dengan A plus K kali 360. Kemudian X sama dengan 180 derajat dikurang A plus K kali 360. Jadi, ini X. Kalau ini tulis 2X ya.
Jadi dia bukan hanya X-nya ini, maksudnya walaupun di sini X, tapi kalau dalam bentuk setelah sin-nya, variabelnya ya, koefisien di depan variabel X-nya dia lebih dari 1, tuliskan dia. Jadi dia akan bentuknya ada 2 seperti ini. 2X dia sama dengan A plus K kali 360, A-nya adalah 30 derajat, plus K kali 360. Yang satunya adalah 2X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat, plus K kali 360 derajat. Nah ini sebelum kita masukkan nilai K-nya, kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Nah, karena X-nya, depan X-nya 2. Kalau depan X-nya 5, ya bagi 5. Kalau 3, ya bagi 3. Berarti di sini X sama dengan, ya, 2X dibagi 2, X, 30 dibagi 30 derajat dibagi 2, 15 derajat, plus 360 derajat dibagi 2, 180 derajat. K kali 180 derajat. Nah, kemudian yang ini. Yang ini kita buat dulu. 2X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat. Dia adalah 150 derajat. Plus K kali 360 derajat. Nah, ini sama. Semuanya dibagi 2. Karena dia 2X ya. Maka kita bisa dapatkan dia. Berarti X sama dengan 75 derajat plus K kali 360 bagi 2, K kali 180 derajat. Pak, 75 dari mana? 150 bagi 2, 75. Oke, kalau sudah, kita pakai. Mulai dari K-nya sama dengan 0. Oke, Pak, kalau K-nya dari negatif 1 bisa, tapi sudah pasti tidak memenuhi karena ini sudah negatif. Kan batasnya 0 sampai 360. Negatif sudah pasti nggak masuk. Maka kita mulai dari 0. Berarti X-nya sama dengan 15 derajat plus 0 dikali 180 derajat. Nah, ini kan 0 kali 180 udah 0. 0 tambah 15 derajat, maka dia tetap 15 derajat. Ya. Kemudian ini juga K sama dengan 0. Berarti dia X-nya sama dengan 75 derajat plus 0 dikali 180 derajat. Hasilnya dia akan tetap 75 derajat. Oke, itu K sama dengan 0. Sekarang kita lanjut. K sama dengan 1. Nah, sini X-nya sama dengan, ya, 15 derajat plus K-nya tadi 1 ya. K-nya ganti 1. 1 kali 180 derajat. Nah, ini 15 derajat plus 1 kali 180, ya dia tetap 180 derajat. Berarti dia 180 tambah 15, dia adalah 195 derajat. Kemudian K sama dengan 1 yang untuk sebelah sini. Berarti dia X sama dengan 75 derajat plus 1 kali 180 derajat. Ini 75 derajat plus 180 derajat. Ya, 180 derajat ini ya. Dia sama dengan 255 ya. 255 derajat. Oke. Kemudian yang selanjutnya K sama dengan 2. Nah, berarti X sama dengan 15 derajat plus 2 kali 180 derajat. Ini berarti 15 derajat plus 2 kali 180, 360. 360 tambah 15, 375 derajat. Yang ini juga sama. K-nya sama dengan 2. Berarti dia X-nya sama dengan 75 derajat plus 2 kali 180 derajat. Nah, berarti dia 75 derajat. 2 kali 180 adalah 360. 360 tambah 75 adalah 435 derajat. Nah, setelah itu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita cari yang memenuhi.
yang nilainya di antara 0 sampai 360 ini yang mana? Ya. Jadi kalau 15 derajat masuk kan? Masuk dia, M memenuhi. 75 derajat juga memenuhi. 150 derajat, ya benar, dia di antara 0 sampai 100, 360 memenuhi. 255 dia tidak memenuhi. Nah, kalau yang K2 375, dia tidak memenuhi, lebih dari 360. K2 juga yang ini. K2 yang ini juga 435 derajat, dia tidak memenuhi. Nah, sebenarnya bisa lanjut ke K3, K4 sampai K selanjutnya. Tapi kalau dia sudah salah satu K-nya tidak memenuhi, ya udah nggak usah dilanjut karena dia pasti tidak akan memenuhi. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat HP-nya. HP-nya siapa saja yang memenuhi. Nah, kita mulai tulis dari yang terkecil, 15 derajat, kemudian 75 derajat, kemudian 195 derajat, kemudian yang selanjutnya adalah 255 derajat. Salah. 255 derajat. Maka inilah hasil penyelesaiannya untuk sin 2x sama dengan setengah dengan X di antara 0 sampai 360 derajat. Semoga paham ya anak-anak untuk contoh soal nomor 1. Baik, yang selanjutnya kita bahas contoh soal nomor 2, yaitu soalnya sin X dikurang sin X dikurang 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Untuk X-nya di antara 0 derajat sampai 720 derajat. Sama tadi, kita buat nilai dari sin X-nya itu sin X kurang 30 derajat sama dengan sin berapa yang nilainya setengah akar 3, yaitu sin 60 derajat. Maka udah kita dapatkan nih, yang mana sebagai alfanya yang ini. Sebagai alfa, sebagai A-nya yang ini. Ini sebagai A, ya. Maka selanjutnya kita akan buat persamaan yang seperti tadi. Oke, maka ini ditulis semuanya ya, X kurang 30 derajat. X plus A kali 360 derajat. Jadi X dikurang 30 derajat, dia sama dengan 60 derajat plus K. K dikali 360 derajat. Yang satunya X dikurang 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurang A-nya. A-nya adalah 60 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, ini bisa kita buat yang sebelah sini dulu. X sama dengan 60 derajat plus 30 derajat plus K kali 360 derajat. Berarti dia kita dapat X sama dengan 60 tambah 30, 90 derajat plus K kali 360 derajat. Ini sama kita buat dulu. X sama dengan 180 kurang 60, dia adalah 120 derajat. Ditambah ini, negatif 30 pindah berarti menjadi positif 30 derajat. Plus K kali 360 derajat. Nah, berarti X-nya sama dengan 120 tambah 30, dia adalah 150 derajat. 150 derajat plus K kali 360 derajat. Oke. Kita mulai dari seperti biasa. Karena dia positif, tidak usah ambil yang negatif. Seperti biasa. Kita mulai dari K-nya sama dengan 1. Ya, kalau K sama dengan 1 berarti K sama dengan 0. 0 dulu ya. Berarti X sama dengan 90 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Maka kita akan dapatkan X-nya adalah tetap 90 derajat. Untuk yang ini sama. K-nya sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 150 derajat
plus 0 dikali 360 derajat. Maka kita bisa dapatkan dia tetap 150 derajat. Kemudian sudah 0, K-nya sama dengan 1. Berarti X sama dengan 90 derajat plus 1 dikali 360 derajat. Berarti 90 derajat plus 360 derajat. Dia adalah 450 derajat. Kemudian dia K sama dengan 1. Yang sebelah sini X sama dengan 150 derajat plus 1 kali 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan 150 derajat plus 360 derajat. Berarti X-nya berapa tuh? 510 derajat. Lanjut ya, masih memenuhi ya. 720 masih bisa memenuhi dia. K sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 90 derajat plus 2 kali 360 derajat. Berarti 90 derajat plus 720 derajat. Nah, ini udah lebih nih. Udah lebih dia 810 derajat. Nah, yang ini kita cek juga. Tapi ini juga bakal sama. Ya, samanya kayak mana? Karena dia juga bakal lebih dari 720. Nah, bentuknya aja udah kayak gini ya. X sama dengan 150 derajat plus 2 kali 360. Artinya dia 150 derajat plus 720. Nah, kalau dia 720 tambah 150 derajat, dia adalah 870 ya. 870 derajat. Nah, dari keenam bentuk ini yang memenuhi. M memenuhi. Ini memenuhi. Ini juga memenuhi 450. 510 juga memenuhi. Yang ini tidak memenuhi. Yang ini juga tidak memenuhi. Nah, maka yang kita ambil HP-nya itu adalah yang memenuhi saja. Mulai dari yang terkecil 90 derajat, kemudian 150 derajat, kemudian 450 derajat, dan yang terakhir adalah 510 derajat. Oke, jadi inilah penyelesaian untuk soal nomor 2 yang bentuknya sin X dikurang 30 derajat sama dengan setengah akar 3 untuk X di antara 0 sampai 720 derajat. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, baiklah. Yang selanjutnya, Pak berikan latihan soal, ada 2 latihan soal. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, 2 sin 3x dikurang 1 dengan x di antara 0 sampai 180 derajat. Yang kedua sin x kurang 30 derajat sama dengan setengah akar 3 untuk x di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, jadi demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tugas kalian adalah yang pertama, catat semua materi yang Pak jelaskan dalam video ini beserta contoh soal. Kemudian yang kedua, kerjakan latihan soalnya. Kemudian nanti ketua kelas secara kolektif mengumpulkan tugasnya dan meletakkan di meja Pak di ruang guru. Jadi itulah tugas kalian setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Jadi demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang Bapak ajarkan bermanfaat sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Tetap semangat dalam menjalani kegiatan aktivitas belajar. Dan Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.